Yes, kamu lagi ngapain? Ini nih aku lagi cari materi tentang PPN, soalnya kemarin aku beli laptop. Di sini ada PPN-nya. Ya, deh. Oh iya ya, ini PPN-nya 11%. Jadi total PPN-nya 1.100.000 dong. Gede juga ya. Hai guys, lagi pada ngapain nih? Ini nih kita lagi bahas tentang PPN. Soalnya aku beli laptop nih kemarin. Di sininya ada PPN-nya. Oh iya, kan barang elektronik tuh dikenain PPN kayak laptop, HP, TV, iya kan ya? Iya, aku juga cari di sini. Ternyata semua barang elektronik tuh kena PPN karena termasuk barang mewah. Oh gitu ya, makanya baru tersebut dikenain PPN. Iya, selain laptop ada juga loh barang yang dikenain PPN. Misalnya ini nih, aku kan dari Indomaret, ini juga ada PPN-nya tuh. Oh iya, ini ada PPN-nya. Tapi ada juga barang dan jasa yang tidak dikenai PPN loh. Contohnya barang kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Karena barang-barang ini adalah kebutuhan dasar yang harus terjangkau oleh masyarakat luas. Iya nih, benar yang dibilang Soleh. Pemerintah ingin memastikan semua orang bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Betul kata Yasa, selain bahan makanan pokok, buku pelajaran dan juga kitab suci itu nggak dikenain PPN karena untuk mendukung pendidikan dan keagamaan. Oh iya, setahu juga selain barang ada juga jasa loh yang tidak dikenai PPN seperti jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Nah, ini tujuannya untuk memastikan akses terjangkau ke pendidikan dan kesehatan. Inches later. Terus Kak, dong, kenapa sih? Ini aku jadi kepikiran. Kenapa barang elektronik dikenai PPN, sedangkan barang kebutuhan pokok tuh enggak? Kenapa ya? Kan karena barang elektronik itu termasuk barang mewah yang tadi aku bilang. Jadi gak semua orang tuh butuh setiap hari akan barang mewah tersebut. Dan PPN ini tuh, PPN barang mewah bisa jadi pendapatan negara loh. Gitu ya. Nah iya, tapi kalau harga kebutuhan pokok dikenai PPN, harganya bisa lebih mahal dan tidak terjangkau oleh semua orang, dan itu bisa memberatkan masyarakat yang kurang mampu. Benar kata Mega, jadi dengan tidak mengenakan PPN pada produk kebutuhan pokok dan jasa tertentu, pemerintah berusaha menjaga daya beli dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar tetap terjangkau. Nah, sekarang aku penasaran deh, kenapa jasa pendidikan dan jasa kesehatan itu tidak dikenai PPN, sementara jasa yang lainnya itu dikenai PPN? Setahu aku jasa pendidikan dan kesehatan nggak dikenai PPN tuh karena pemerintah menganggap akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan tuh hak dasar yang harus dipenuhi oleh semua orang, dan dengan tidak dikenakan PPN tersebut, diharapkan biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan tersebut tuh tidak terlalu memberatkan masyarakat ya. Jadi pemerintah menerapkan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam menetapkan objek PPN yang tidak dikenai pajak. Ternyata kebijakan PPN juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat ya, bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara. Betul sekali ya, Sa. Terus aku mau nanya deh, ada yang tahu nggak sih contoh jasa yang dikenai PPN?
Tahu sih mengenai hal itu, jasa transportasi seperti taksi, bus, dan kereta api juga dikenai PPN loh. Meskipun jasa transportasi ini merupakan kebutuhan masyarakat, PPN tetap dikenakan karena sebagai layanan tambahan yang tidak tergolong dalam kebutuhan pokok. Begitu juga dengan jasa hiburan seperti bioskop, konser, dan taman rekreasi itu tuh dikenai pajak PPN juga loh. Jadi itu tuh tujuannya untuk mengatur konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang bersifat mewah. Tapi jasa keamanan kebersihan juga dikenai PPN loh, karena dianggap sebagai layanan tambahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Jadi, PPN pada jasa-jasa ini sebenarnya tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tapi juga sebagai alat pengaturan konsumsi masyarakat agar lebih efisien dan seimbang ya. Betul Soleh, pemahaman ini sangat penting agar kita bisa menghargai peran PPN dalam mengatur ekonomi sehari-hari. Udah sore guys, pulang yuk. Makasih ya udah diskusiin PPN bareng-bareng. Aku jadi ngerti gimana itu PPN, penerapannya juga. Sama-sama, diskusi ini membantu kita ya dalam memahami penerapan PPN ini. Iya ya, semoga kita bisa menerapkan pengetahuan ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Setuju, kalau ada pertanyaan lain kita diskusiin nanti bareng-bareng ya. Ya udah yuk, pulang. Yuk. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Pak, kita perlu membahas mengenai proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk perusahaan kita. Benar Mega, saya sudah mengundang Bu Yesa dan Bu Norika, konsultan pajak kita, untuk membantu kita memahami proses ini lebih baik. Baik Pak, mari kita mulai sesi konsultasinya ya. Pertama-tama, sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, perusahaan kita wajib memungut PPN atas setiap penjualan barang atau jasa kena pajak. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemungutan PPN ini, Bu? Kita perlu memastikan setiap faktur penjualan mencantumkan jumlah PPN yang dipungut. Fakturnya tuh harus berisi nama, alamat, NPWP penjual, kemudian nama, alamat, dan NPWP pembeli. Terus harus ada jenis barang atau jasa, harga jual, jumlah PPN yang dipungut, nomor seri faktur pajak, serta tanggal pembuatan faktur pajak. Setelah kita memungut PPN, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara. Penyetoran ini dilakukan setiap akhir bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, setiap bulan kita harus menyetorkan PPN yang telah kita pungut dari pelanggan. Betul Pak Saleh, jika tidak, perusahaan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Bagaimana dengan pelaporan PPN-nya, Bu? Pelaporan PPN-nya dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan, Bu. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. SPT ini harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak di mana perusahaan terdaftar. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaporan SPT masa PPN, Bu? Dalam SPT masa ini Ibu, kita harus melaporkan yang pertama itu total penjualan dan pembelian selama bulan berjalan. Yang kedua itu mengenai PPN yang dipungut dari penjualan, dan ada PPN yang dibayar pada pembelian, juga selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kenapa kita harus melakukan semua ini, Bu? Perusahaan Bapak wajib melakukan ini tuh karena telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP, Pak. Salah satu syarat utamanya tuh memiliki penghasilan bruto lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Dengan menjadi PKP, perusahaan Bapak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Jadi, karena penghasilan perusahaan kita lebih dari 4,8 miliar per tahun, kita harus mematuhi ketentuan ini? Betul sekali Pak Soleh, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai perusahaan yang taat pajak. Jadi, bagaimana cara menghitungnya, Bu? Mari kita lihat contoh perhitungan PPN perusahaan berikut.
Nah, ini nih cara menghitung PPN yang harus disetorkan oleh sebuah perusahaan, PT Indah Makmur, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik di Bandung. Mari kita simak transaksinya selama bulan Agustus 2023. Mari kita hitung PPN dari setiap transaksi tersebut. Transaksi pertama, bagaimana cara menghitung PPN-nya? Ini nih untuk cara perhitungannya. Untuk transaksi pertama, penjualan langsung kepada konsumen sebesar 1.600.000.000 rupiah. Maka PPN-nya adalah 11% dari 1.600.000.000 rupiah, yaitu sebesar 176 juta rupiah. Ini merupakan pajak keluaran. Transaksi kedua, untuk menghitung PPN-nya, kita perlu mengetahui dasar pengenaan pajak atau DPP-nya terlebih dahulu. DPP dihitung dengan rumus 100 dibagi 111 dikali 660 juta rupiah. Hasilnya adalah 595 juta rupiah. Mengapa 100 dibagi 111? Itu tuh dari mana sih? Nah, itu karena harga yang diberikan sudah termasuk PPN sebesar 11%. Sehingga untuk mendapatkan harga sebelum PPN, kita membagi dengan faktor 111% atau 1,11. Jadi, harga yang sudah termasuk PPN adalah 111% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu 100% DPP ditambah 11% PPN. Untuk menemukan DPP, kita gunakan rasio 100 dibagi 111. Ini menghilangkan komponen PPN dari total harga. Nah, setelah itu kita hitung PPN-nya. PPN-nya adalah 11% dari 595 juta rupiah. Maka hasilnya sebesar 65.450.000 rupiah. Ini juga merupakan pajak keluaran. Transaksi ketiga, untuk pembangunan sendiri kita menggunakan persentase tertentu dari total biaya sebagai DPP. Untuk menghitung DPP dalam kasus pembangunan ini digunakan persentase 20% dari total biaya pembangunan. Mengapa 20%? Karena dalam peraturan perpajakan, pembangunan sendiri dikenakan PPN sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi, 20% dari 550 juta rupiah adalah sebesar 110 juta rupiah. Maka PPN-nya adalah 11% dari 110 juta rupiah, yaitu sebesar 12.100.000. Ini juga merupakan pajak keluaran. Transaksi keempat, untuk transaksi ini kita hitung dulu nih DPP-nya. DPP dari transaksi ini adalah harga barang dikurangi keuntungan, yaitu 2 juta rupiah dikurangi 200.000 rupiah, hasilnya 1.800.000 rupiah. Tapi karena ini sumbangan, kita tidak menghitung PPN. Nah, terakhir transaksi tambahan. Kita perlu menghitung DPP terlebih dahulu, yaitu 100 dibagi 111 dikali dengan 550 juta rupiah. Sekali lagi, kita menggunakan pembagian dengan 111%. Karena harga sudah termasuk PPN, hasilnya adalah 496 juta rupiah. PPN dari transaksi ini adalah 11% dari 496 juta rupiah, yaitu sebesar 54.560.000 rupiah. Ini merupakan pajak masukan. Setelah kita menghitung transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut, sekarang mari kita hitung total PPN yang harus disetorkan oleh PT Indah Makmur. Nah, pertama kita hitung dulu nih total PPN keluaran, yaitu penjumlahan dari semua PPN pada transaksi penjualan. 176 juta rupiah ditambah 65.450.000 rupiah ditambah 12.100.000 rupiah dan ditambah 1.800.000 rupiah. Hasilnya 255.350.000 rupiah. Nah, sekarang untuk total PPN masukan, yaitu dari transaksi pembelian mobil, adalah sebesar 54.560.000 rupiah. Maka PPN yang harus disetorkan adalah selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan, yaitu 255.350.000 dikurangi dengan 54.560.000. Hasilnya adalah 200.790.000 rupiah. Jadi, total PPN yang perlu disetorkan oleh PT Indah Makmur atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2023 adalah sebesar 200.790.000 rupiah. Bisa dijelaskan lebih detail tentang
PPN masukan dan PPN keluaran? Tentu Pak Soleh, PPN keluaran adalah PPN yang kita pungut dari pelanggan saat kita menjual barang atau jasa. Ini adalah kewajiban kita kepada negara karena kita telah menambah nilai pada barang atau jasa tersebut. Sedangkan PPN masukan adalah PPN yang kita bayarkan saat kita membeli barang atau jasa dari pihak lain. PPN ini bisa kita kreditkan atau kurangkan dari PPN pengeluaran kita. Tujuannya untuk menghindari pajak berganda dan memastikan bahwa PPN yang kita kenakan pada nilai tambah dari setiap tahap produksi atau distribusi. Jadi kita mengurangi PPN keluaran dengan PPN masukan untuk menghitung berapa PPN yang harus disetor? Betul sekali Pak Soleh, itulah cara kita menghitung kewajiban PPN bulanan kita. Dengan begitu, kita hanya membayar PPN atas nilai tambah yang benar-benar kita hasilkan. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bu Yesa dan Bu Rika. Ini sangat membantu kita dalam memahami kewajiban kita sebagai PKP. Ya, terima kasih Bu Yesa dan Bu Nurika. Saya akan memastikan semua faktur dan laporan disiapkan dengan benar dan kita akan bekerja sama untuk memastikan semua laporan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sama-sama Bu, Pak, kami selalu siap membantu jika ada pertanyaan lebih lanjut. Lagi pada nonton apa nih? Ini lagi nonton ini. Ya kamu udah jelasin ini. Udah, baru beres kemarin. Lagi cari apa? Ini lagi nyari tahu. Hah? Tahu apa? Udah tahu belum kalau tarif PPN Indonesia tuh udah berubah sejak 1 April 2022 loh. Oh iya, kalau sekarang berapa tarifnya? Iya, aku dengar tarifnya naik loh jadi 11% dari yang awalnya cuma 10%. Dan kabarnya tarif ini akan naik secara bertahap sampai 12% di tahun 2005 kan? Betul sekali, pemerintah menetapkan kenaikan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Menarik, tapi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan bisnis? Dampaknya tuh harga barang dan jasa jadi naik, terus menambah beban masyarakat, apalagi bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan. Benar, tapi di sisi lain kenaikan ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam pembangunan dan sosial. Kenaikan ini memang terlihat kecil ya kalau dilihat per item, tapi kalau dihitung secara keseluruhan bisa jadi jumlah yang signifikan. Iya ya, harapannya dengan peningkatan penerimaan negara, kita bisa melihat perbaikan dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Betul ya, yang penting itu bagaimana pemerintah dapat mengelola tambahan penerimaan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga kenaikan tarif PPN ini juga diimbangi dengan kebijakan lain yang mampu mengurangi beban masyarakat ya, terutama bagi mereka yang mampu. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan ini agar bisa memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Tidak terjangkau masyarakat orang. Nah, bisa memberat. Nah, masyarakat orang Bisa jauh lebih jauh, lebih jauh. sementara. Udah dimulai. Pemerintah diharapkan Agar bisa mengenai proses hukum. Satu, dua, tiga.